Asmah, 58 tahun, warga Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, disinyalir menjadi korban kriminalisasi oleh oknum kepolisian Resort Serdang Bedagai. Warga Serdang Bedagai tersebut sedang menjalani medis intensif akibat komplikasi penyakit hiperglikemia atau gula darah tinggi, gangguan ginjal, dan diagnosa lainnya yang dirawat di Rumah Sakit Boloni Jalan Mongonsidi nomor 11, Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Dipaksakan harus dihadirkan dalam kasus dugaan penguasaan lahan tanpa izin oleh pihak kepolisian Resor Serdang Bedagai. Saat awak media melihat Ibu Asmah, tampak kondisinya tidak memungkinkan dihadirkan dalam kasus tindak pidana ringan, karena kondisi fisik yang lemah dan terbaring, serta masih menggunakan selang infus yang masih terpakai di tangan kirinya. Keluarga Asmah, yang juga menjadi tersangka dalam kasus penguasaan lahan, berharap agar dapat mengedepankan hati nurani pihak kepolisian kepada keluarganya yang sedang terbaring sakit, agar lebih profesional. Tersangka masih dalam proses perawatan intensif dari pihak rumah sakit, agar diberikan waktu. Di tempat terpisah, kuasa hukum Asmah dari kantor law firm Dr. Ali Yusan Heya, SH, MKN, MH, bersama rekannya Agusman Heya, SH, MKN, dan Datuk Nikmat Heya, SH, mewakili klien Asmah, menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, CI Rampah, Rabu 8 Mei 2024 siang. Agenda sidang pra-peradilan tersebut bertujuan untuk pemeriksaan atas ditetapkannya pemohon Asmah sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin. Dalam sidang pra-peradilan tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ceki Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai dalam kedudukan sebagai termohon pra-peradilan. Dr. Ali Usran Heya mengatakan bahwa sidang pra-peradilan sudah berjalan 3 kali persidangan, kemungkinan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 agenda pembuktian, Selasa kesimpulan, dan Rabu putusan. Ali Usran Heya menambahkan bahwa landasan mereka melakukan pra-peradilan untuk mencari kepastian hukum, dikarenakan tuduhan yang diterapkan oleh kepolisian Resor Serdang Bedagai tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahwa untuk menguasai atau memakai tanah tanpa izin tersebut keliru. Saya Dr. Ali Suranggia, sebagai saya rekan Datuk Nikmat Gia, sarjana hukum. Sebelah kiri saya rekan Agusman Gia, SH, MKN. Kami kuasa hukum dari Ibu Asmah dalam mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan Ibu Asmah sebagai tersangka oleh penyidik Polres Serdang Bedagai. Dan sidang pra-peradilan ini sudah berjalan, ada sudah 3 kali. Kemudian Senin mungkin pembuktian, Selasa kesimpulan, dan Rabu putusan. Untuk suasana Bang di sidang pra tadi Bang gimana Bang? Suasana selama pra-pik 3 kali sidang, alhamdulillah sangat suasana normatif, berjalan dengan lancar, baik. Alasan Bang kenapa dilakukan upaya pra-pik Bang dari kepada kepolisian Polres? Kita menduga bahwa ada upaya paksa, ada dugaan upaya paksa dan pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan dan maupun penyidikan, menetapkan Ibu Asmah sebagai tersangka, dan saat ini mungkin terdakwa. Jadi akibat dugaan kita itu, maka kita uji penetapan tersangka itu melalui permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Sirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin orang yang singkat saja, sebenarnya landasan kita untuk melakukan pra-pik ini adalah tuduhan yang dituduhkan kepada Ibu Asmah itu tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya. Bahwa tuduhan untuk menguasai atau memakai tanah tanpa izin itu keliru. Itu sangat keliru. Karena Ibu Asmah, ya, rumah itu telah dikuasai dan ditempati sejak tahun 1950. Dan oleh orang tua Asmah itu, Ibu Zainun, mereka memperoleh hibah itu di bawah tangan, ya, itu sekitar tahun 1998 ya. 98-99, kalau nggak salah ya.
maka tuduhan menggunakan lahan tanpa izin atau memakai lahan tanpa izin ya kepada Ibu Asma sampai ditetapkan sebagai tersangka, ini kan perbuatan yang keliru. Ini perbuatan yang ada dugaan upaya paksa dan melanggar hak asasi manusia pada Ibu Asma. Maka kita melakukan langkah pra-peradilan, karena pra-peradilan ini tujuannya adalah untuk menguji ya kemudian material atas penetapan tersangka itu. Kuasa hukum berharap agar kepada Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan C.I. Rampah menunda persidangan pokok perkara tindak pidana ringan disebabkan azas kepastian hukum dan sidang pra-peradilan telah berlangsung untuk menguji apakah ada upaya paksa untuk menetapkan hak asasi manusia dalam menetapkan sebagai tersangka. Terkait objek sengketa tanah dan bangunan di Jalan Kabupaten, Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, yang dihuni oleh Samsul Bahri, 63 tahun, terlihat objek tersebut sudah tua dan dibatasi dengan tembok kecil. Samsul Bahri menyatakan kesedihannya atas peristiwa ini dan berharap mendapatkan keadilan. Dari Serdang Bedagai, reporter Hamdani Daulay, untuk 88 News TV melaporkan.